kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema 3 pagi hari ini. Kita akan mulai lagi dengan pembelajaran yang baru, materi yang baru, yaitu tentang musim penghujan. Nah, kemarin kan teacher sudah kasih tahu bahwa di Indonesia itu ada 2 musim. Musim yang pertama itu adalah musim kemarau, dan di musim yang kedua adalah musim penghujan. Nah, kita akan lihat bagaimana sih tanda-tanda musim hujan. Nah, tanda-tanda musim hujan yang pertama adalah langit akan mulai gelap. Lalu akan terdengar suara petir atau guntur. Kemudian angin berhembus dengan kencang. Gitu. Lalu lambat laun akan turunlah rintik-rintik hujan, kemudian semakin deras. Nah, pada saat hujan biasanya orang akan memakai, ketika di luar, orang akan memakai payung, mantel hujan, sepatu boot, atau juga topi. Nah, itu yang akan dipakai oleh orang-orang ketika akan bepergian keluar saat musim hujan. Nah, biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan orang saat di rumah waktu musim hujan? Kegiatan apa? Nah, yang pertama dilakukan adalah kita hanya bisa tetap di rumah, bisa belajar, bisa bermain dengan keluarga, bisa juga sambil nonton, bercerita, dan juga yang lain-lain. Yang pasti ketika musim hujan tiba, kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar kecuali ada kegiatan yang sangat mendesak atau ada keperluan lainnya. Nah, nanti di pembelajaran pertama ini, di pembelajaran 1 subtema 3 ini, kalian akan belajar membuat kalimat pujian. Nah, kemarin kan teacher sudah jelaskan bahwa membuat kalimat pujian itu jangan lupa dimulai dari kata wah, gitu. Nanti kalian lihat gambar di buku ini, bagaimana sih membuat kalimat pujian berdasarkan gambar. Misalnya kalian lihat ada di halaman 53, di gambar yang paling atas. Di situ ada si Nina bersama dengan adiknya, mereka melihat pelangi. Kira-kira kalimat pujian apa yang dikatakan si Nina ya kepada adiknya? Di situ ada bacaannya ya. Wah, indah sekali pelangi itu, Adi. Dia katakan seperti itu karena sedang melihat pelangi. Nah, kalian juga bisa melihat kalimat-kalimat yang di bawah ini. Di bawah bacaannya itu lagi ada kalimat-kalimat pujian. Nanti kalian baca satu per satu. Nah, kembali lagi ke musim hujan. Pada saat musim hujan, nah, anak-anak teacher, pada saat musim hujan, air sangat banyak pengaruhnya bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai penyubur tanaman. Yang kedua, air juga sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah air juga sangat berguna bagi tanaman, gitu ya. Walaupun mungkin kadang-kadang hujan juga dapat membuat banjir, dapat membuat jalanan becek, tapi banyak manfaat air hujan bagi makhluk hidup, terutama juga untuk para petani. Petani sangat-sangat senang sekali jika turun hujan. Kenapa? Karena tanamannya bisa bertumbuh dengan subur. Oke, anak-anak teacher. Nah, kalian juga boleh perhatikan di buku kalian di halaman 54. Ada di situ aturan-aturan saat makan. Aturan makan di rumah. Apa aturan makan di rumah kalian masing-masing? Coba perhatikan. Di sini ada aturan yang telah tertulis, yang sudah tertulis di sini. Kalian nanti boleh pindahkan ke catatan, tulis dengan rapi, dengan bagus, huruf-hurufnya tidak kurang ya. Nah, perhatikan di sini. Aturan saat makan yang pertama itu, sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya kuman-kuman yang menempel di tangan itu sudah hilang ya. Yang kedua, membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, teacher juga pernah sampaikan bahwa salah satu kewajiban kalian di rumah sebagai anak yaitu menolong orang tua, bukan hanya membantu menyiapkan makanan, membantu hal-hal yang lain, membereskan pakaianmu misalnya, membereskan mainanmu, membantu ibu mencuci piring misalnya, dan lain-lain. Oke, itu yang kedua tadi, membantu ibu menyiapkan makanan. Yang ketiga,
tidak berebut makanan. Nah, ini mungkin sering terjadi, yang punya kakak, yang punya adik, aku mau ini, aku mau itu. Tapi ini sangat tidak baik ya. Aturan saat makan itu tidak boleh berebut, harus sabar. Misalnya kakaknya mau ya pengen yang ini, adiknya juga sama, jadi harus ada yang mengalah, harus sabar atau tunggu gilirannya ya. Tunggu gilirannya saat mengambil makanan misalnya di meja makan. Oke. Nah, yang terakhir adalah meletakkan piring di dapur setelah makan. Mungkin di rumah masih ada yang seperti ini. Setelah makan, tempat makanannya, tempat minumnya masih ada yang tidak disimpan atau dibiarkan begitu saja. Siap makan, setelah makan dibiarkan begitu saja, setelah minum dibiarkan begitu saja. Tapi ini aturan ketika makan adalah saat selesai makan, kalian harus langsung menyimpan makanan. Bila perlu, kalau memang kamu sudah tahu, kamu juga boleh langsung membantu ibu mencuci piring di rumah. Oke, semuanya, teacher harap pelajaran ini boleh kalian lakukan dengan baik. Jangan lupa tadi ciri-ciri musim hujan, yaitu ciri-ciri musim hujan yaitu tadi apa? Langit mulai gelap, kemudian mulai terdengar suara guntur atau petir, angin berhembus kencang, lalu mulailah turun rintik-rintik hujan dengan perlahan, lalu lama-lama mulai deras. Jangan lupa anak-anak juga kegiatan-kegiatan di rumah saat musim hujan apa tadi teacher katakan? Iya, bisa bermain, belajar di dalam rumah, menonton bersama keluarga, dan juga yang lain-lain. Biasanya juga makanan apa sih yang kita makan saat musim hujan? Apa ya biasanya makanan yang kita makan saat musim hujan? Karena musim hujan itu dingin, saat musim hujan biasanya lebih sejuk, jadi biasanya makanan yang kita makan itu adalah makanan yang hangat-hangat. Contohnya soto, terus teh manis hangat, susu hangat, lalu apalagi ya makanan yang panas-panas yang kamu sukai di rumah. Nanti boleh disebutkan lagi ya, dituliskan di bukunya. Baik anak-anak, nanti setiap bacaan yang ada di bukumu, mulai dari halaman 50, 51, 52, itu nanti pakaian-pakaian yang dipakai saat musim hujan. Kamu boleh tuliskan nama pakaian itu. Langsung tuliskan di bawah gambar masing-masing. Jangan lupa bacaannya, jangan ada yang kamu lewatkan. Dan kalimat-kalimat pujian yang ada di sini nanti kamu pasangkan ke tiap gambar. Kalimat pujiannya kamu pasangkan ke tiap gambar yang ada di halaman 53. Baik, kemudian 54 tadi kamu boleh memindahkan ke buku tulis, karena itu adalah aturan saat makan. Bagaimana tadi aturan makan? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kamu boleh nanti pindahkan ke buku. Tulis judulnya, aturan ketika makan di rumah. Kamu tulis ya dengan rapi ya anak-anak. Kemudian ada di situ nanti prakarya di halaman 55. Teacher akan mengganti nanti prakaryanya, tapi masih berhubungan dengan musim hujan. Teacher akan ganti. Kita tidak melakukan yang ini, kita melakukan yang lain nanti mungkin besok, tapi bukan yang ini. Oke, dan yang terakhir adalah kalian akan mengerjakan halaman 56. Jadi hanya ada 2 soal di halaman 56. Kerjakan dengan baik, dengan rapi, dengan semangat, dan tetap jaga kesehatan di rumah ya semuanya. Bye, God bless you.